Sejatinya kami tidak mau ada tebang pilih, penegak hukum harusnya bisa melihat siapapun yang promosi situs judi online harus ditangkap. Karena sekarang publik banyak yang bertanya, Pak Rikwanto, Satbor kok cepat banget ditangani sedangkan artis-artis yang kabarnya jumlahnya sampai 27 orang itu belum diproses. Tapi kita ke Mbak Dinar Candy terlebih dahulu karena Mbak Dinar ini juga kabarnya yang nggak tahu menahu sama sekali ketika live TikTok, masuklah itu situs judi online promosi. Ceritanya gimana Mbak Dinar Candy? Iya, aku nih salah satu yang suka nyawer Satbor juga. Jadi kan dia kayak lagi live tuh aku suka masuk kayak ngasih topi apa gitu yang lucu-lucu. Memang kan kayak ngehibur aja, kayak buat lucu-lucuan setiap hari gitu kan. Nah aku tuh termasuk salah satu yang suka live streaming di TikTok. Nah jadi pas aku lagi live streaming aku suka menyempatkan sehari itu ada 2 jam live streaming. Dan memang suka ada situs. Aku sih awalnya tidak tahu bahwa itu situs judi online. Karena dia tuh misalkan namanya itu 5 lot gitu ini loh, contoh kayak ya? slot, kayak misalkan itu bacanya mungkin slot tapi ada 5 lot dot berapa gitu. Terus itu kayak ngegip, terus di bawahnya tapping kayak suruh dibaca. Baca dong 5 lot lagi gacor, cek di Google, seperti itu. Cuman aku, kenapa, ini kan aplikasi TikTok, kenapa harus ngecek di Google kayak gitu kan. Aku gak bacain, mungkin yang terjadi sama Satbor ini dia itu membacakan. Jadi dia tuh tapping kayak baca dong ini, kita kan yang nge-give kalian gitu. Karena biasa ketika kita live ada nge-give, otomatis kita membacakan terima kasih, kita sebutkan namanya. Mbak Dinar ya? Kayak gitu, misalkan terima kasih ASEAN apa, kayak gitu. Terima kasih ada yang ada totok-totoknya itu. Aku pikir itu bukan situs, karena kan kita tuh nggak bisa, misalkan apalagi penontonnya misalkan lagi 1.000 atau 4.000, yang tapping tuh kan banyak sekali. Terus yang nge-give juga nggak cuma satu kan, ada beberapa juga gitu. Jadi kayak, oh makasih disebutin namanya kayak gitu. Jadi ini promosi secara tidak langsung? Maksudnya? Secara tidak langsung, cuman yang Dinar lihat kenapa Satbor ditangkap. Jadi dia menyebutkan kayak cek di Google, bisa WD ya, bisa WD. Karena kan ada rekotannya tuh yang viral. Itu kenapa dia diamankan seperti itu. Sementara kalau kita kan agak mikir dulu kenapa aku harus ngecek ke Google, harus dibacain, jadi suruh dibaca. Misalkan baca dong, cek ke Google, lagi gacor suruh WD gitu. Tapi sering, ngasih gift-nya sering, jumlahnya berapa itu Mbak Dina? Enggak, misalnya kalau kita nggak bacain dia pergi. Jadi dia nyari host yang bisa membacakan berulang-ulang. Mungkin itu yang ke-record sama netizen, mungkin dilaporkan seperti itu. Tapi kalau host yang memang berhati-hati, kayak misalkan dia masuk, memang nge-gift cuman bingung kan. Kok dia suruh kita bacain kayak gitu. Nanti kalau gak dibacain dia pergi. Kayak gitu. Jumlahnya berapa itu Mbak Dinar? Nge-gift-nya berapa jumlahnya? Nge-gift-nya kecil-kecil. Mawar kayak misalkan, gitu? Enggak mawar juga. Kadang-kadang kayak yang itu kiri yang banget kayak kalau mawar. Paus atau topi-topi kayak gitu. Jadi dia tuh kayak nge-mention. Misalkan pakai topi-topi kan itu paling jumlahnya itu 100.000 atau 50.000 kan. Dia nge-mention biar pengen dibaca. Cuman kan aku udah tahu nih sekarang kan lagi rame tuh dan netizen juga awas Kak jangan dibaca. Jadi si netizennya tuh sekarang lebih ngelindungi kita juga. Sebelum rame-rame sekarang soal judi online dulu Mbak Dinar. Dulu iya. itu Mbak Dinar tahu tidak atau keceplosan dibaca aja? Oh enggak, kalau yang dulu itu Dinar tuh memang ditawarkan untuk itu 2017. Oke. Dan Dinar dipanggil ke Polda Metro Jaya. Tapi pas di Polda Metro Jaya tuh memang sudah ditangkap bandarnya yang mempunyai situsnya. Jadi dia itu mengendorse Dinar. Kalau zaman dulu tuh belum masif kayak sekarang ada judol. Tahun 2017 tuh masih judi tuh ya kayak judi. Belum semasif sekarang. Iya masih kayak jadi aku pikir tuh kayak game. Terus kita tuh suruh kayak swipe up pakai link. Jadi waktu itu ada 50 selebgram, waktu itu juga Dinar belum dulu besar banget. Dulu tuh namanya masih agen berapa, sakti berapa, koin berapa gitu Mas. Belum gitu. semasif judul kayak sekarang kan. Mas Ora sampai apal tuh kan list-list daftarnya Mas ya. Loh ya kita, kalau aku sama Sabah ya harus ngerti dong kita. Harus ngerti. Supaya nangani itu jelas Mas ya. Baik kita kembali. Iya. Nah kalau zaman Dinar 2017 tuh memang sudah ditangkap bandarnya, kita dijadikan saksi. Seperti itu kok, tapi waktu Dinar kenapa bisa dipanggil ke Polda tuh sampai rekening juga dibekukan selama 2 bulan. Karena kan ada uang masuk ke sana, uang berapa masuk kan ditanya sama polisi dan untuk mencairkannya itu kita memang harus jadi saksi dulu baru approval lagi ke bank kayak gitu. Uang masuk berapa Mbak? Soalnya kalau sekarang saya cek pemirsa ini merupakan TikTok dari Dinar Candy 25 itu betul Mbak ya? Iya betul. TikTok Anda. Followernya itu sekitar 3,8 juta.
Jumlah likes-nya wah luar biasa 46 juta. Ini sekarang. Ini sekarang. Tapi kalau dulu, zaman dulu tidak ada TikTok. Oke, belum ada TikTok belum kan? ada. Instagram paling ya. Instagram aku dulu belum jutaan juga, masih 500.000 kayak gitu. Masih Rate card-nya awal-awal berapa dulu? Rate card-nya ketika pihak waktu judi online itu menawari, aku cuma nerima 10 juta buat story sama upload 1 kali. Oke. Sempat dilakukan memang? Sempat dilakukan. Dan waktu itu langsung dipanggil ada 50 selebgram, dijadikan saksi. Tapi di sana memang Dinar lihat udah ada yang pakai baju orange dan itu yang orang yang mempunyai webnya. Pada saat itu seperti itu kondisinya. Oke, Mbak Devi ini luar biasa Mbak ya, fenomena live kemudian disawer, ternyata yang nyawer adalah pelaku-pelaku judi online dan Mbak Dinar Candy juga nggak tahu. Kalau yang polos mungkin dibacakan saja situsnya, Mbak Devi. Iya, apalagi kan kalau orang ya kayak di daerah gitu kayak Satbor sih kayaknya dia baca-bacain aja kali. Tapi Dinar nggak tahu ya dia tahu atau enggak ya. Oke. Cuman mungkin dia polos atau gimana. Jadi jujur nih, menurut Mbak Dinar yang sering juga ngasih gift ke Satbor, yang sekarang berubah namanya jadi Happy Bor katanya, karena sudah ditangguhkan tahanannya. Iya. Menurut Mbak Dinar, Satbor salah nggak? Kalau versi Mbak Dinar? 50-50. 50-50. Tapi kalau Dinar sih misalkan ya kalau memang misalkan dia baru pertama kali dan tidak tahu konsekuensinya wajib dipanggil. Tapi kalau dikenakan hukuman maksud itu ya ini kayak sekarang kan penangguhan, saya setuju, maksud kasihan. Sekarang sudah jadi duta. Udah jadi duta, ya. Duta Karena anti kan judi online. Takutnya itu dia benar-benar nggak tahu sama sekali, kan dia orang daerah, orang Sukabumi kan. Takut tuh benar-benar awam seperti itu. Dan pengakuan gitu. dari yang bersangkutan kabarnya memang nggak tahu sama sekali ketika sedang live kan. Kalau memang dia sudah dipanggil seperti ini, kalau melakukan lagi kan baru kan. Gitu, itu perlu dipertimbangkan. Tapi 2017 Mbak Dinar sempat ditawari jadi duta anti judi online mungkin? Enggak sih. Enggak ya Mbak ya? Enggak, belum semasif kayak sekarang. Jadi judi online tuh di mana-mana. Kalau zaman dulu tuh masih sedikit banget. Mbak Devi, sekarang judi online masif sekali. Mbak Devi, Anda melihat fenomena ini seperti apa? Kenapa mereka dengan mudah masuk ke orang-orang yang potensial? Followernya banyak, trafficnya lagi tinggi-tingginya di media sosial. Mereka promosi tanpa pengetahuan. Ya, sebenarnya judi udara ini sudah menjadi masalah, bahkan di WHO sendiri jauh sebelum pandemi 2017 sudah dikatakan sebagai salah satu penyakit dunia gitu ya. Karena apa? Bahkan dampaknya antara orang yang memakai narkoba dengan orang yang kemudian kecanduan judi online itu 3 kali lipat menurut orang-orang kesehatan. Tapi bukan berarti kemudian kita harus jadi memakai narkoba ya. Nah, ini yang menjadi catatan gitu kan. Nah, artinya apa? Dengan semakin canggihnya perkembangan, kita mendadak digital nih 2020. Mendadak digital ini tidak dibarengi tentu saja dengan pengetahuan dan itu nggak ada urusannya dengan pendidikan. Kalau bicara soal selebritis, ini sudah dari lebih dari 100 tahun lalu, orang terkenal itu pasti akan digandungin, ditebengi oleh siapapun, baik yang niatnya baik maupun yang niatnya nggak baik. Jadi ini sebenarnya fenomena klasik.